Sebelum, nah, sebelumnya udah boleh pada kenalan nih. Dari mana aja nih? Kalau boleh tahu. Kok coba dong di kolom chat ramein. Wih, di Jakarta. Ih, Sukabumi jauh-jauh ya. Sidoarjo. Bentar-bentar. Nggak ada yang dari Surabaya kah ini? Oh. Kakak asalnya dari Surabaya. Kalau gitu langsung next saja ke slide berikutnya buat perkenalan. Bentar. Maaf ya guys, sebelumnya aku pakai HP. Soalnya belum paham kalau ngajar pakai laptop ini baru pertama kali ngajar. Maaf ya guys. Jadi semuanya, kenalin nama aku Naila. Santai aja kalian, jangan terlalu formal, nggak apa-apa, santai. Soalnya aku sekarang nih semester 1 Universitas Negeri Surabaya jurusan Matematika Murni. Ada yang ingin masuk jurusan matematika nggak? Coba. Wah, apa nih? Kok enggak? Kenapa? Di sini pada pengen masuk jurusan apa nih? Coba-coba. Ramein di kolom chat. Pengen tahu nih, pada pengen jurusan apa, univ apa gitu. Wih, agribisnis, Kesmas UNER, hukum. Ih, sastra Cina. Langka nih, ada kah jurusan sastra Cina tuh di univ mana? Ilmu hukum. Banyak ya yang pengen masuk hukum. UI, wih, keren sih UI. UGM, teknik, akuntansi, psikologi, IFK. Wah, yang masuk FK nih, nyalinya gede ya. Rata-rata rapotnya berapa, Kak? Ntar aku loh, malah lupa guys, berapa rata-rata rapot pas itu ya. Kok malah udah lupa. Pokoknya itu, bentar, 89, 90 kayaknya ya, 90-an. 90-an terus paling tinggi itu di matematika. Makanya kenapa aku ngambil matematika. Ini teknik mesin jahit di mana, Kak, univnya? Jadi rata-rata rapotku itu 90-an ya, 90-an dan memang naik semua pas itu. Jadi dari semester 1 naik-naik soalnya kalau ada yang turun tuh kayaknya agak susah sih. Dan mungkin ada kemungkinan cuma agak susah kali ya. Soalnya biasanya tuh yang dilihat tuh yang trennya naik, guys. Paling enggak kalau turun jangan jauh-jauh banget lah. Tapi ya siapin SNBT juga. Jadi ada cerita pas itu aku nggak nge-siapin SNBT sama sekali. Jadi benar-benar ngandelin di SNBP sih. Kalau kalian rasanya kan udah gede ya nggak apa-apa sih guys. Tapi kalau masih kayak ragu, mending belajar dulu SNBT-nya juga lah. Oke, jadi aku didikan bahasa cinta. Ya ampun guys, kan ini kok lucu-lucu di mana coba univnya itu. Bismillah Teknik Industri UNER, amin. Ya, jadi ini tahun pertama aku jadi tutor PK, pertama kalinya juga. Jadi nanti mohon koreksinya ya guys, kalau misal aku ada salah ngitung atau salah apa pengucapan mohon dikoreksi. Oke, lanjut ya. Misal kemarin datangnya banyak banget Kak, katanya banyak online kelasnya. Gini-gini, yang online tuh kebanyakan tuh yang jurusan-jurusan baru sih ya. Kalau yang kayak jurusan yang lama nih kayak kalau matematika yang FMIPA nih Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam nih rata-rata itu pada udah akreditasinya A dan akreditasinya internasional. Jadi aman guys kalian. Bahkan kelasnya tuh bisa dibilang tuh nyaman pakai banget serius. Itu kayaknya tuh jurusan-jurusan yang baru-baru sih. Jadi belum ada yang belum dapat kelas itu iya. Jadi kelasnya masih join gitu sama jurusan lain. Tapi kalau kayak aku nih matematika itu aman banget. Jadi tergantung kalau mau jurusan apa nih di UNESA. Biasanya yang bagus tuh UNESA mana nih Kak? UNESA Ketintang. Ini Irnia tahu UNESA Kak? Anak Surabaya nih.
Tapi kalau mau bagus tuh UNESA yang bagian lidah wetan sih. Itu memang cakep banget. Ada yang mau masuk UNESA kah? Jauh, Kak. Ospeknya serem UNESA. Mana ada ospeknya serem. Enggak, sayang FEB-nya di Ketintang. Excolen nih emang di mana nih? Daerahnya domisili mana Excolen? SMA 3. Enggak, aku mah SMA 16. SMA 3 tuh jauh dari rumah. Ini tadi siapa nih yang nembak SMA 3 nih? Mau yang nggak pakai A aja gimana? Mau nggak teman-teman? Hah? Yang nggak pakai A nih gimana Nurul? UNES Kak. Oh, UNES. Ya ampun. UNES tuh Semarang ya? Iya, iya, UNES Semarang. Bagus sih UNES. UNES aslinya juga serem. Kayaknya kalau rata-rata dari luar tuh kelihatannya aspeknya anak kuliah tuh pada serem-serem ya. Tapi nanti kalau kalian masuk nih, apa masuk udah masuk UNIF tuh kayak asik sih guys ospek itu beneran. Cuma mungkin kalian bakal ngalamin ya agak ribet lah di pertama-tamanya mungkin kayak ya sama sih kayak kalian SMA, SMP sama sih gitu. Cuma nanti kalian bakal kangen sama yang namanya ospek serius deh, percaya. Pilihan satu sama kedua kakak dulu apa kalau boleh tahu? Pilihan satu dulu matematika murni, pilihan kedua pendidikan matematika. Sengaja ambil itu, soalnya UNEX aja bagus. UNEX itu mana coba? Soalnya dulu itu ngelihat dari rapot sih, disaranin, oh matematika aja, kayak gitu. Dulu mau ngambil matematika ITS, aku tuh, tapi jauh dari rumah. Akhirnya ya udah deh, pilihan jatuh ke UNESA, ke Tintang. Teknik di UNESA, ospeknya serem nggak, Kak? Digundul sih ya, setahu aku ya. Tak spill nih, aduh, ke spill dong. Tapi nggak serem lah, aman-aman. Asik ospeknya asli. Join pasti pas SMA nggak suhu sama sekali, nggak suhu modal feeling doang MTK. Jangan begitu guys. Unesa tuh yang ikat pinggangnya dipakai, ikat pinggangnya dipakai tuh bukan fakultasku guys, fakultas yang di sana. Tapi itu udah lama sih, nggak akan nggak kejadian lagi lah sekarang gitu aman. Semester berapa kak? Aku masih semester satu, masih maba, makanya santai aja, jangan jangan terlalu formal, santai aja. Kakak dulu les apa enggak? Enggak les sama sekali. Bahkan aku tuh cuma modal dari ikutan trial gratis sama live-live class gratis kayak gini juga. Terus habis itu YouTube kayak gitu juga sama. Lebih enak kayak gitu sih. Gitu. Isunya sampai jam berapa? Kok kita jadi curcol ya, guys? Ntar, terakhir nih apa yang mengunggulkan univ negeri. Sebenarnya sama aja univ negeri sama swasta. Cuma kalau apa ya, kayak kalau univ negeri kan kalau lulusannya lebih kayak lebih lulusannya lebih lebih meyakinkan kali ya guys ya. Tapi ya sama aja tergantung kalian gimana. Yang penting kalian bisa berjuang di situ. Nih kalian bagus ya di mana aja juga tetap akan bagus sih. Karena 2005 iya, saya masih bingung ambil jurusan apa. Sama kok deh, dulu aku di semester-semester itu tuh masih bingung di jurusan apa kan ya Desember tahun lalu tuh masih bingung aku mau ngambil jurusan apa ya. FK aja, FK teh naon, dokteran. FK guys deh. Ya udah, dimulai dulu ya, lanjut nanti ngobrolnya, oke? Jadi kita hari ini mau belajar tentang statistika. Kalian di SMA udah pada dapat statistika belum? Coba-coba. Aku pengen tahu SMA-nya ada yang dapat statistika belum?
Udah, ya benar. Rata-rata sini di SMA. Udah. Kalau di SNBT nih, statistikanya tuh data tunggal, guys. Kalau data majemuk tuh kan banyak. Udah, soalnya saya mikir, oh, Ikina berarti kita seumuran ragam Kak, ribet sama Simon Baku. Rio sih, ragam Simon Baku tuh lumayan ribet ya. Ini aja aku kuliah ini dapat statistika ragam Simon Baku juga. Lumayan lah. Kan bab 2, Kak. Belum nyonya. Oke, jadi kalau di SNBT ini yang paling sering keluar nih data-data tunggal sih. Kalau data tunggal, soalnya kalau data majemuk kan kalian tahu lah banyak ya datanya itu nggak nutut waktunya kalau di SNBT. Jadi banyak kan data tunggal, ya rata-rata masih yang dasar sih ya, min, median, modus, tapi kebanyakan tuh yang aku sering tahu tuh di rata-rata tuh rata-rata sih min ini. Menurut kalian statistika ini gampang atau sulit? Coba pengen tahu nih kolom chat. Rani jagonya sebenarnya itu data tunggal kak yang keluar. Kalau tahun lalu ada data majemuknya sih, satu tapi. Banyak data tunggal tapi. Jadi sekali kamar dimensi 3. Kalau nggak ada ragam. Kayaknya kalau SNBT tuh nggak keluar ada ragam. Soalnya kemarin tuh yang keluar tuh kayak jangkauan, kuartil, yang seperti itu. Rata-rata itu. Sulit kalau gampang nggak ditolak. Di kamar dimensi 3. Rani nih siapa nih? Rani jagonya. Bagus Iman bagus. Kalian udah pada kenal tau guys di sini. Udah pada akrab begini. Satu teman sekolah kah? Oh, satu SMA. Wih, keren ya satu SMA join bareng-bareng gini. Ya ampun, keren keren keren. Coba, ini ada oh, mati. Nah, ada soal nomor pertama. Bentar, ini gampang sih guys. IPA 7 Welwi. Kok solid ya kelasnya? Solid loh kelasnya bisa banyak yang join gini. Kelasku dulu mah pada mager semua kalau kelas SNBT kayak gini. Anak SMK well. Asik. Ini coba ada soal pertama. Coba tak kasih waktu 5 menit deh. Yang mau ngerjain nih, boleh ngerjain nanti coba jawab di kolom chat. Anaknya apa ya? Coba yang mau ngerjain jawab di kolom chat deh. Yang bisa ngerjain. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Oke. Alex dari mana? Ayo jawabannya. Kok bisa 24,2? Ngerti caranya nggak? Alex nih pintar matematika ya di sekolahnya ya. Baru berapa menit udah jawab nih kalian gila sih guys. Nih kamu jawab B tapi nggak ngerti caranya nih gimana konsepnya Alex. C kah? Coba ada lagi nggak yang mau jawab? C. Ini Alexnya beda. C berpikir keras. B. 27 tambah 32. Ada rumus cepat nggak kak? Duh gimana ya? Aku soalnya kalau dari dulu tuh ngerjain tuh malah nggak pernah pakai rumus cepet jujur. Kayak nggak paham konsepnya. Tapi ini yang aku jawab nanti ini insya Allah rumusnya cepet lah. Nggak lama. Oke, langsung ya kita ke pembahasannya deh. B, ya. Banyak jawab B ya. C, B, Kak. Oke. Bentar. Ke next slide. Jadi, ini pembahasannya, guys. Tadi itu, di, bentar. Di soal sebelumnya itu kan sebuah kelompok beranggotakan 30 orang pekerja dari pabrik A, memiliki rata-rata umur 27. Apa sih? Nah, di sini kita nge-highlight yang diketahuin dulu aja ya. Salah. Oh, Sisi salah jawab. Diperhati lagi. Gak apa-apa Sisi. Tenang.
30 orang dari pekerja A, rata-rata umurnya 27. Terus 70 orang dari pekerja B, rata-rata umurnya 23. Kita ambil yang diketahui dulu aja sih. Nah, kalau mau cepat, di sini kan diketahui nih, 30 orang bekerja dari pabrik A, terus rata-rata umurnya 27. Ini berarti kalian itu 30 kali 27, bentar, aku slide. Nah, 30 kali 27 sama dengan 810. Terus, umur B-nya juga dikalikan, guys. 70 kali 23, 910. Terus ditambah. Ditambah, jadinya kan 1610 ditambah 810, keluar 2420. Terus di rata-rata deh. Nah, ini kan rata-ratanya tentunya nih, kalian tahu lah, dari 70 tambah 30 ini, ketemu 100. Udah, gitu doang. Selesai. Beda jawabannya. Ada yang masih nggak paham nggak? Coba. Kalau ada yang nggak paham, langsung ditanyakan boleh deh. Sebelum kita next. Ada cara cepetnya, Kak. Soalnya 1 menit kayak nggak sempet kalau ngitung kali manual. Iya sih ya, nggak sempet. Paham nggak? Tapi ini kali manual ini menurutku bentar loh guys. Kan ini 30 kali 27. Bentar loh. Ini cara paling singkat nih malah menurutku nih. Soalnya Kak mau SS. Oke. Bentar, ku hapus dulu coret-coretannya ya. Konsepnya Kak, kenapa harus dikali dengan frekuensinya? Bentar-bentar. Bentar ya guys, ini layarnya aku mati nyala. Kenapa harus dikali dengan frekuensinya? Karena di sini kan udah diketahui 30 ada dari pabrik A ini ada pekerja sebanyak 30 dengan rata-rata umurnya 27. Kan dia ditanyain berapa rata-rata umur mereka. Jadi kalau kalian ngitungnya biar cepat kan di sini langsung aja nih dari 27 kali 30, terus dari pabrik B-nya di sini kan 23 kali 70. Tinggal dikalikan-kalikan aja guys gitu. Nah, terus kalau udah kan ini sigma ini artinya total ya guys. Itu ada sebelahnya umur A itu namanya tuh sigma itu total kan. Nah, sesuai konsep rata-rata. Nah, iya benar tuh Sisi, sesuai konsep rata-rata, benar. Kan ada rumusnya tuh ya rata-rata ya guys ya. Wah, aku nggak nyatet nih rumusnya, nggak aku tulis di situ. Banyak apa? Biasanya kan X1 tambah X2 tambah D plus N per banyak data kan kayak gitu ya guys ya. Nah, gimana tadi siapa nih yang masih naik sigma? Ya, benar tuh. Rajeng. Bentar, aku hapus dulu nih yang mau ngasih soalnya. Nanti di terakhir aku kasih latihan-latihan soal sih ada dari kayak LBB gitu ya guys. Ini bentar kenapa sih layarnya mati-mati mulu. Paham Kak? Oke, bentar ya. Itulah, next. Udah pada screenshot soalnya belum? Kak, nanti PT-nya bakal di-share nggak Kak? Aman, di-share. Udah. Oke, lanjut. Kayaknya nih, oke, udah. Oke, sip, lanjut. Soal nomor 2. Oke, nomor 2. Boleh dilihat. Ada yang mau ngitung dulu? Udah ada yang ketemu. Halo, Kak. Aku Selin dari Sisel. Oh, iya. Oke, Kak Selin. Nanti aku upload ya, Kak. Siap, Kak Selin. Ini ada yang udah selesai ngitung belum? Coba, coba. Mau tahu nih. Ada yang udah ngitung belum? Ini nomor 2 caranya cukup panjang sih. Ada yang udah ketemu belum? Boleh di komen kalau udah ketemu jawabannya. Enam nggak sih, Kak? Ini kayaknya Alex pinter banget ya. Dari tadi Alex mulu yang muncul nih. Yang lain mana? Ayo guys. Jangan mau kalah sama Alex ini. Alex ini kok rajin banget jawab. Bentar, bentar. Berarti 21 memiliki. Dikali berapa, Kak? Apanya Alex yang dikali? Coba yang lain. Ada yang udah nyelesain belum? Tunggu ya.
Perusahaannya sama-sama punya 6 karyawan. Ya, benar. Perusahaan A, perusahaan B punya 6 karyawan dua-duanya. Betul sekali. Aku dapatnya E. Coba ada yang lain? Sisil dapat 18. Kak, Christina dapat sama juga dengan Sisil. Ada lagi yang mau nyoba? Ini pakai rumus yang mana, Kak? Ini pakai rumus rata-rata. Soalnya di situ kan dari ketahuin tuh. Rata-rata cakaran 35 aku juga Oke deh, kita langsung next saja ya ke pembahasan. Jangan lupa di screenshot ya guys soalnya. Kita langsung next saja ke pembahasan. 6 orang tuh gabungan 35 dan 38 tahun, Kak. Coba. Kita langsung next slide aja. Bentar. Nah, jadi yang pertama di sini, nah ini ada rumus rata-rata nih. Rumus rata-rata X1 tambah X2 tambah titik tambah X menuju N per banyak data. Ini konsep dasar sih dari rata-rata. Terus tadi perusahaan A, tadi kan perusahaan A itu diketahui dia punya 6 karyawan ya. Kalau punya 6 karyawan, berarti di sini kita bisa, ada cara cepatnya enggak? Ini kayaknya susah nih kalau cara cepat. Lanjut aja dulu ya, bentar. Nah, ini kita bisa misalkan karyawannya itu dengan A. Jadi ada A1, A2, A3 sampai seterusnya. Nah, terus kenapa ini XA? Karena tadi kan di soalnya itu, kan di soalnya kan ya guys. Nah, itu di soalnya itu kan ada satu orang yang akan ditukarkan karyawannya. Jadi kenapa akhirnya di sini kita ganti dengan XA. Terus tadi itu jumlah karyawan di perusahaan A kan ada 35. Nah, berarti lanjut aja bawahnya. 1, ini 6 ini jumlah karyawan ya guys ya. Jumlah karyawan. Terus ini 35 dikali silang dengan 6 dikali, nggak bisa. Nah, ya gitulah pokoknya dikali ya, 35 kali 6 itu sama dengan 210. Nah, terus kita keluarkan kan A1 tambah A2 tambah A3 seterusnya. Nah, untuk kita ini untuk menyingkat cara karena di sini kan uh, kalau dari A1 tambah A2 ini, nah ini kan sama ya guys ya, A. Jadi ini tuh bisa dikasih dalam kurung gitu untuk menyingkat pengerjaannya. Jadi itu langsung dari A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 tambah A5 ini kita misalkan dengan PA. Jadi PA ini apa? PA ini karyawan yang tetap di perusahaan A. Tadi kan soalnya itu ada karyawan yang keluar ya, keluar apa? Dipindahkan. Nah, jadi kita sendiri ini yang XA ini biarin artinya itu satu karyawan yang dipindahkan. Kita ibaratkan nih ya, tadi ini sama dengan ini ke PA, nah tambah XA sama dengan 210. Nah, ini kan karena dia ini bentuknya persamaan ya guys, nggak bisa diapa-apain kan. Nah, kita move dulu ke perusahaan B. Sama caranya dengan perusahaan A, tadi perusahaan B kan ada 6 juga karyawannya, sama B1 tambah B2, terus habis itu di sini kita ibaratkan dengan XB untuk karyawan yang nantinya dipindahkan. Terus habis itu, bentar, kirim dashboard. Nah, terus di sini rata-ratanya kan tadi perusahaan B ada 38 ya karyawannya. Sama juga dengan perusahaan A. Terus 38 kali 6. Ini jangan lupa ya guys, dikali silang. Ini tuh 38 kali 6, 228. Terus sama caranya dengan yang tadi. Yang dari B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5. Ini itu akan diberikan dengan PB. Nah, PB terus XB sama dengan 228. Nah, ini kan udah ketemu nih ya guys ya. Ada PB tambah XB 228, sama satunya PA tambah XA sama dengan 210. Berarti kita eliminasi nih. Kita eliminasi 228, 210, 18. Terus habis itu, ini paham kan ya guys, ini kan PB tambah XB, terus sampai kurangi PA tambah XA sama kayak kalian kalau cara eliminasi gitu.
Nah, akhirnya dapatlah ini PB tambah XB kurangi PA tambah XA sama dengan 18. Terus, next. Nah, ini pembahasan berikutnya. Oh, soal 3. Nah, plus bagi 2 ini bisa langsung aja. Oh ya, nggak cukup deh kalau pembahasannya dijadiin satu, makanya kakak bisa. Bentar ya. Nah, terus habis itu, nanti aku jadiin satu. Ini nggak cukup soalnya pembahasannya banyak. Makanya aku jadiin 2 slide. Nah, terus tadi ini kan kita geser dulu aja. Nah, ini kan udah dapat nih dari yang A1 tambah Kak pelan-pelan jelasinnya. Oke, oke, maaf ya guys. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Coba dari slide ini masih ada yang sebelum kita move sampai dapat persamaan ini. Sampai dapat persamaan ini masih ada yang dibingungkan nggak? Mungkin yang dapat konsep dari mana gitu sebelum kita move ke berikutnya. Aman ya? Lanjut. Oke. Lanjut. Kalau ada yang dibingungin bilang aja guys. Nah, terus habis itu lanjut ke berikutnya. Bentar. Kok nyala mati? Nah, dah. Terus tadi ini kan ini dari perusahaan A ya, A1 tambah A2 tambah 3 tambah A4 tambah A5. Nah, tadi ini kenapa kok kita rubah jadi XB? Tadi kan sebelumnya XA ya. Nah, itu karena itu nantinya itu kan akan ada yang dipertukarkan kan ya dari perusahaan A dengan perusahaan B. Makanya kenapa kita balik di sini. Yang di sininya X awalnya XA, terus di sini XB kan. Nah, kita tukar di sini karena nantinya kan ada yang dipertukarkan ya, Kak. Nah, terus habis itu sama nih bagi 6 jumlah karyawannya kan ya. Terus di sini kan tahu ya PA tadi kan soalnya kan A1 tambah A2 sampai A5 ini kita ibaratkan dengan PA. Jadi tadi oh ini 66 dicoret jangan lupa. Terus PA tambah XB. Oh iya ini ya ampun ini ada yang salah nih. Ini bukan PA ya guys ya, ini PB nanti ku revisi nih. PB itu ya. PB tambah XA. Nah, terus kita kumpulkan nih dari sini. Yang XB taruh sini, XB dikurangi XA pindah sini, terus PB-nya juga. Terus setelah itu udah dapat kan nih ya. Tadi ini kita di pembahasan sebelumnya dapat persamaan nih. Udah dapat PB tambah XB dikurangi PA tambah XA sama dengan 18. Nah, terus habis itu ini kita kumpulkan lagi nih PB kurangi PA tambah XB. Nah, ini ya jangan lupa nih minus ketemu plus. Nah, hasilnya kan minus. Udah deh. Habis itu XB-nya dikeluarin, kurangin XA, tambah XB kurangi XA sama dengan 18. Nih ya, XB kurangi XA, jangan lupa nih sama dengan 2 kali XB, guys. Nah, ini juga XB kurangi XA sama dengan 2 kali XA sama dengan 18. Jadinya XB dikurangi XA sama dengan 9. Udah. Ada yang masih bingung nggak? Coba komen-komen kalau masih ada yang bingung, ada yang belum paham. Ada yang mungkin nih dapat dari mana, Kak? Coba PA sama PB dapat dari mana, Kak? Oh, ini. Tadi ini PA ini tuh. Nah, coba ya. Bentar, aku geser ke slide sebelumnya. Nah, ini. A1 tambah A2 tambah A3 tambah 4 tambah A5 ini kita ibaratkan dengan PA untuk mempersingkat jawabannya. Jadi biar untuk mempersingkat cara, biar nggak kepanjangan. Jadi tinggal dengan PA. Nah, terus ini yang B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 kita singkat juga dengan PB untuk membedakan. Jadi kalau PA ini artinya itu karyawan yang tetap ya guys di perusahaan itu. Kalau yang XA itu karyawan yang nantinya akan dipindahkan. Ini kita lagi nah ini kan ya. Nah, ini kan jika satu orang di masing-masing perusahaan dipertukarkan, kan dari recordnya nggak ada dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama. Nah, makanya kenapa begitu di sini kita dapat persamaan yang tadi itu dijadiin satu PB tambah XB kurangi PA tambah XA sama dengan 18. Karena di soal yang tadi, nah rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama. Gitu guys. Bisa ada yang bingung nggak? Coba. Hafiz tadi paham nggak? Kalau belum bilang ya.
Paham, Kak. Terima kasih. Oke, yang lain masih ada yang bingung nggak? Kalau masih ada yang bilang bingung, paham ya? Paham. Sisi paham. Sisi jago MTK ya? Keren amat. Paham, Kak. Muhammad Arya, oke. Hasil 9 dari mana, Kak, tadi? Ini, guys. Nah, ini kan 2XB kurangi 2XA sama dengan 18 ya. Nah, terus XB dikurangin XA, artinya kan sama dengan 9. 18 bagi 2 kan sama dengan 9. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Ya nih. Gitu ya nih, dapat dari 18 dibagi 2 sama dengan 9. Paham nggak? Atau masih ada yang belum paham? Coba kulihat. Nih yang lain yang nggak nimbrung di kolom chat, paham kan ya guys ya? Bilang ya guys kalau masih nggak paham. Itu PA diganti X. Itu PA diganti XA ya Kak. PA yang mana? Kalau PB dikurangi PA, jadi XB min XA tadi. Mana-mana PB kurangi PA. Ini soalnya dong sebentar. Oke, oke. Slide ya. Nih soalnya. Yang dilingkarin abu-abu. Nah, udah lingkaran abu-abu cinta. Udah nih gini ya. Bentar. Oke, sudah Kak. Makasih. Lanjut ke Anai. Iya ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Bentar. Ke soal nomor 3. Bentar ya guys. Mau minum dulu. Izin jawab. Ya ampun, ini Egi pinter amat. Oke, siapa nih yang jawab? Bentar-bentar. Timbun nih. Izin jawab ada persamaan tadi di atas yang mana PABB. Nah, bener nih Egi. Pinter amat. Egi jago matematika ya? Oh iya Kak, itu yang 2XB kurangi 2XA diambil dari rumus atau soal. Karena selisih dua karyawan. Bentar, nah ini ya, ke soal berikutnya dulu kalau gitu. Ini guys, 2XB ini kan, di sini kan XB, ini sama, bentar. Aku kasih highlight dulu. Ini kan XB ya guys ya, ini XB, jadinya 2XB kan. Nah, terus ini XA, jadi 2XA begitu. 2XB, ini apa Alex? Bentar, masih soal nomor 2, 2XB kurangi 2XA sama dengan 18. Tadi siapa nih yang nanya? Ya, Hafiz. Itu yang 2XB kurangi 2XA nih diambil dari rumus atau soal. Diambil dari soalnya. Bukan karena selisih dua karyawan, bukan nih diambil dari sini nih, XB kurangi XA akhirnya jadi 2XB, terus ini kan ini XB nih XB jadi 2XB gitu. Paham kan ya Hafiz ya? Masih bingung nggak Hafiz?
Oke deh, kita next ya guys ya. Oke, paham nggak? Oke, Hafiz. Ya ampun. Nah, next. Oke, next ini soalnya agak lumayan sulit ya. Coba ada yang udah bisa belum? Ning dan nebak-nebak belum jawabannya apa? Tadi siapa yang sering jawab ya? Sisil. Sisil atau Sisi tadi? Sisi. Udah bisa jawab belum? Coba-coba yang lain yang mau jawab dulu boleh nih. Tulis di kolom chat. Oh, pembahasannya kok kelihatan. Dah. Dan jangan Alex doang, gantian yang lain. Apa sih? Gantian yang lain. Oke, udah nggak ada yang mau jawab. Next nih, ke pembahasan. Kalau nggak ada yang jawab. Oke, jadi di sini A, A. Anjay, kan tadi recordnya nggak ada di record nanti. Join grup Telegram ya, Safa ya. Jangan lupa. Oke, kita masuk ke nomor 3. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kilo. Oke, Zahra. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kilo. Ketika satu orang, link telegramnya mana, Kak? Ada tadi di-share sama bosnya, nanti ya aku share. Dengan berat badan 65 digantikan oleh orang baru. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Jadi ini rata-rata berat badan 8 orang. Jadi 8 orang ini akan bertambah 2 kilo ketika satu orang dengan berat badan 65 digantikan oleh orang baru. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, ya itu. Itu link telegramnya ya, guys. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita misalkan A ini dengan jumlah berat badan 8 orang dan P berat badan orang baru. Sesuai dengan rumus rata-rata tadi ya, sigma X1 per N. Nah, rata-rata berat badan 8 orang, berarti kan jumlah berat badan dibagi dengan banyaknya orang tadi nih, A per 8. Terus, nah diketahui rata-rata berat badan 8 orang tersebut akan bertambah 2 ketika orang yang berat badan 65 diganti orang baru. Artinya ketika orang yang berat badan 65 diganti baru, berarti yang jumlah 8 berat badan 8 orang tadi itu bertambah atau berkurang sebesar P kurangi 65. Jadi kita misalkan nih, tadi kan P-nya sudah nih, berat badan orang baru, berarti kita misalkan P dikurangi 65. Kita masukkan ke rumus rata-rata. Rata-rata berat badan 8 orang tersebut ditambah 2 dari soal yang tadi ya guys. Nah, terus sama dengan A jumlah berat badan 8 orang ditambah P kurangi 65. Tadi nih, karena tadi kan orang yang berat badan 65 diganti baru. Nah, tadi itu diibaratkan dengan P dikurangi 65. Terus dibagi dengan 8. 8 itu ini ya guys, rata-rata berat badan 8 orang. Nah, terus A per 8, ini kan tadi sudah diketahui ya, rata-rata berat badan 8 orang, kita buat A per 8, ditambah 2, karena nanti akan bertambah 2 nih. Sama dengan A tambah P kurangi 65 per 8. Terus setelah dari sini, kita kalikan setiap suku dengan 8. Jadi, A tambah ini ya, dari sini caranya nih, A tambah 16 dikurang, sama dengan A tambah P dikurangi 65. 16 sama dengan P dikurangi 5, turun ya ke sini. Terus habis itu masuk 16 tambah 65, minnya berubah jadi plus sama dengan P. 16 tambah 65 sama dengan 81. Artinya diketahui P-nya sama dengan 81. Berarti tadi ini kan Q dikatakan 80 ya. Berarti P artinya lebih besar daripada Q. Artinya jawaban yang benar A. Oke, apakah masih ada yang dibingungkan teman-teman? Kenapa bisa A per 8 tambah 2, Kak?
Kan gini, tadi kan rata-rata berat badan 8 orang ini tuh A per 8 ya, jumlah berat badan 8 orang nih, A per 8. 8 ini dapat dari itu jumlah banyak orang tadi. Terus habis itu tambah 2. Kenapa bisa tambah 2? Karena sesuai dengan informasi yang tadi, rata-rata berat badan 8 orang akan bertambah 2. Ketika satu orang dalam berat badan 65 ini kan akan bertambah 2. Berarti kalau gitu, rata-rata berat badan 8, oh mati. Bentar, sebenarnya mati guys. Nah, artinya rata-rata berat badan 8 orang itu A per 8 tambah 2. Karena kan tadi informasi soalnya bertambah 2. Begitu. A tambah P min 65-nya nggak ikut kekali, Kak. Ini guys, kan tadi ini A-nya kan dicoret nih. Bentar. Ini kan A-nya dicoret nih, A dicoret. Nah, terus habis itu kalikan setiap suku, dan ini kan jatuh guys. Kalikan setiap suku dengan 8. P kurangi 65, A tambah P kurangi 65 ini ada. Terus, karena dicoret-coret berarti kan sama dengan 16 sama dengan P min 65. Seperti itu. Paham nggak? Masih ada yang bingung? Oh, ini buat Syahid. A-nya ngerti, Kak. Tapi kalau di sini bikinnya rata-ratanya jumlah berat 7 orang plus yang mau dipindahin. Berapa? Bentar. Ngerti, tapi kalau ngerjain sendiri bikinnya rata-ratanya iya, jumlah berat 7 orang plus yang mau dipindahin. Oh, bisa 7. Dapat dari mana nih? Ini siapa 7? Ini yang namanya tes ini dapat dari mana 7? Bentar, aku slide ya. Ini kan 8. Kak, kenapa P dikurangi 65? Karena ini kan diketahui nih di informasi soalnya ketika satu orang dengan berat badan 65 digantikan oleh orang baru. Nah, ketika satu orang dengan berat badan 65 digantikan oleh orang baru, artinya kalau digantikan orang baru kan jumlah 8 yang tadi itu bertambah gitu, bertambah atau berkurang. Nah, tergantung siapa yang lebih berat seperti itu. Akhirnya kan P dikurangi 65 karena kan belum tahu kita ini bertambah atau berkurang. Jadi P dikurangi 65 seperti itu. Siapa nih tadi yang nanya? Sasa. Paham nggak Sasa? Atau masih bingung? Paham Kak? Oke, paham. Makasih. Terima kasih kembali Sasa. Yang lain paham kan ya guys? Apa nih? Yang per 8 ruas kanan kok hilang Kak? Karena setiap suku dikalikan dengan 8 sisi. Ini kan A per 8 tambah 2. A tambah P min 65 per 8. Nah, ini kalikan setiap sukunya dengan 8. Nih, ini di sini dikalikan dengan 8. Yang sini juga dikalikan dengan 8. Jadi artinya kan hilang kalau dikalikan dengan 8. Jadi tinggal A tambah P min 65. Begitu. Gimana sisi? Oh iya, begitu sisi cantik. Cewek kan ya sisi ini. Kasih Kak, terima kasih kembali Sisi. Oke, next. Atau masih ada yang belum paham guys? Coba komen dulu. Saya belum Kak. Alex nggak paham di mananya. Ina next. Ayo, coba. Yang lain udah paham guys? Oke. Gimana dari tadi kita udah berapa soal sih? 3 ya. Dari 3 soal tadi. Paham Kak? Insya Allah. Nanti kalau nggak paham PC-PC aja. Kalau nggak paham gampang lah PC. Nah, dari 3 soal tadi, udah capek belum? Coba-coba yang udah capek komen-komen. Atau masih gampang-gampang menurut kalian? Ramein kolom chat.
Kak, bahas yang kuis dikasih di tele dong. Oh iya, rungkat. Kuis yang dikasih di tele ya? Bentar, ada itu. Oke, nanti ya terakhir aku bahas. Masih gampang aja nomor 3 gak tricky. Pusing mama baby. Kalian kok rajin banget guys, malam-malam ikut. Besok kalian udah UAS ya guys ya? UAS nggak sih sekarang ini? Coba cerita-cerita dong. Sebelum kita next ke nomor berikutnya. Pada UAS atau enggak nih? Besok udah ulang hari keempat, Kak. Wah, semangat. Besok kelas meeting. Ini enak nih yang kelas meeting ya. Udah selesai, Kak. Ih, udah selesai. Ini yang besok UAS kok rajin amat menyempatkan join. Arya besok ulangan apa mata pelajaran apa? Sekolah aku udah selesai, Kak. Terus besok banyak yang udah mau selesai ya UAS-nya. Dosennya nggak pernah masuk, jadi UAS-nya proyek loh. Jadi ini anak kuliahan toh. Sih kan kayaknya masih UAS kalau jurusan sendiri dulu. Belajar UAS gampang nanti gadang sampai pagi. Widih. The real anak kelas 12 ya. Bagi waktu antara UAS dan SNBT. Sika sama Prakarya. Aduh, fisika. Sasnya masih 5 hari lagi. Cuman gabut di kelas. Kirim meme-nya, Kak. Ih, pada sanggup ya lagi wasta belajar sendiri. Nah, ini loh. Pada rajin-rajin amat gitu. Belajar sih menyempatkan waktu loh. Mana malam lagi sanggup-sanggupin. Bisa kimia, waduh kimia. Keren-keren. Oke, demi Yujim, Kak. Yujim teh apa? Yujim apa? Ujian. Adit nih. UGM. Oh alah. Ya ampun. UGM toh. Adit kan masuk UGM. Semoga tercapai ya. Amin. Oke, kita next ya. Oke, naik next. Soal keempat. Ada yang mau ngerjain, guys? Nanti kalau udah langsung seperti biasa di kolom chat. Coba-coba yang mau ngerjain. Jangan Alex mulu ya, guys. Dari tadi yang komen Alex mulu. Yang lain. Di kolom chat. Sisi. Juga sering nih, Sisi. D. Waduh, Kinan udah jawab. Tes 2. Anjay, pada pinter-pinter ya. Udah pada keren-keren gini. Udah, masih ada yang mau jawab lagi? D. Banyak yang jawab D juga. Yap. Oke, kita next slide. Sisi kemana nih? Tumben. Hilang. Nah, kita langsung ke next slide. Ya, tadi yang jawab D benar. Jawabannya 2. Kita highlight dulu bentar. Nah, ini kan Budi telah mengikuti 4 kali tes matematika. Jadi di sini ya, 4 kali tes matematika pada semester 1. Sedih nggak boleh jawab. Dengan nilai rata-rata 7. Jika selama setahun Budi mengikuti 8 kali tes, 8 kali tes dengan nilai rata-rata 8, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibandingkan dengan semester 1 naik sebesar, kita highlight di sini berarti semester 1 Budi ini ikut 4 kali tes matematika, rata-ratanya 7. Terus selama setahun Budi ikut 8 kali tes dengan rata-rata 8. Oke, kita next slide. Semester 1. Rata-rata kita misalkan tadi kan Budi ini ikut 4 kali tes ya guys. Berarti kita misalkan ada X1, X2, X3, X tambah X4. Kita dibagi 4. Kan karena dia ikutnya sebanyak 4 kali. Terus rata-ratanya Budi di semester 1 ini kan 7. Nah, 7. 7 kali 4 ya guys ya, kali silang.
Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 28. Oke. Terus kita next ke informasi berikutnya. Jika selama setahun, nah selama setahun ini berarti itu kan ada 2 semester ya guys ya. Artinya tuh gabungan dari semester 1 dan semester 2. Nah, kalau begitu, kita masuk ke rata-rata gabungan. X1 dan rumus rata-rata gabungan masih pada inget ya guys ya. X1 bar kali N1 nih rata-rata gabungan nih. X1 bar nih tambah X2 bar kali N2 per N1 tambah N2. Tadi rata-rata gabungannya dia selama setahun kan 8 ya. Terus ini 7. 7 dapat dari sini nih rata-rata dia selama semester 1 kali 4. Karena kan dia tadi ikut sebanyak 4 kali tes ya. Terus tambah ini kan belum diketahui nih. Dia berapa nilainya? Karena tadi yang ditanyain ya nilai rata-rata pada semester 2 hari yang ditanya itu kan. Nah, terus 8 7 kali 4 28. Berarti ini kan 4 kali X2 bar per 4 tambah 4 8 ya. Terus ini kali silang ya guys. 8 kali 8, 64. Terus 28 tambah 4 X2 bar. Terus ini dimasukin sini, jadinya kan berubah ya guys ya. Dari positif jadi negatif. 64 dikurangi 28 sama dengan 4X per 2. Terus 60 kurangi 28 ini 36. Sama dengan 4. Terus 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 ini sama dengan 9. Nah, kalian jangan terkecoh, ntar jawabnya 9 gitu doang. Nah, padahal kan yang tanyakan naik sebesar ya guys ya. Jadi kalian jangan lupa nih baca naik sebesar. Jadi yang tanyain naik perubahannya dia tuh naik sebesar berapa dari semester 2 dari semester 1 ke semester 2. Karena tadi dari ketahuin rata-rata semester satunya dia tuh 7 nilainya. Nah, ini dari kita rata-rata semester 2-nya 9 berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Oke, seperti itu. Paham guys? Apa masih ada yang bingung? Coba-coba. Kalau caranya selisih nilai dikali 2, selisih nilai dikali 2. Bisa nggak, Kak? Kan sama-sama 4 kali ujiannya. Selisih nilai ini gimana? Berarti yang 9 dikurangi 7 gitu kah maksudnya? Iya. Nih, siapa ini namanya tes ini? Gimana maksudnya selisih nilai ini yang mananya? Oh, 8 dikurangi 7. Sama-sama 4 kali ujiannya. Kali 2. 8 dikurangi 7. Ada suaranya nggak sih? Ada, bentar ya. Ini baru join, Kak. Bentar. Bisa nggak, Kak? Kan sama-sama 4 kali ujiannya. Bisa sih. Kamu ngitung kayak gitu ketemu hasilnya, Kak? Siapa ini tes ini? Berarti kalau 8 dikurangi 7, 1. Terus habis itu kalau kamu kurangin 8 kurangi 7, berarti kamu nggak pakai rumus rata-rata, Kak? Siapa ini tes ini? Jadi ngerjainnya begitu caranya. Oh, gitu. Tapi tetap pakai rumus rata-rata. Pakai rumus rata-rata gitu, 8 kurangi 7. Bisa ya, bentar. 8 kurangi 7. Boleh-boleh aja sih sebenarnya ya. Kalau 8 kurangi 7 berarti yang keluar. Iya. Sama kan ya hasilnya? Iya benar-benar benar. Boleh, boleh. Itu kenapa dikurangin 2, Kak? Bentar, bentar. Oh, eh, kok dikurangin 2? Ya ampun, maaf ya guys, typo. Maaf, maafkan, maafkan. Bukan ya guys, ya ampun. Salah, salah. Makasih loh diingetin 9 dikurangi 7 guys sama dengan 2. Ya ampun. Maafkan. Siapa nih tadi yang ngoreksi nih? Faidor. Ya, makasih ya Faidor ya. Bukan, bukan. Maaf, maaf. Ini kan 9 di sininya nih. Rata-rata semester 2-nya. Semester satunya ini 7. Jadinya 9 dikurangi 7. 64 dari mana, Kak? Ini dari kali silang, Hafiz. Ini kan 8 ya. Ini 8. 8 kali 8 kan 64.
Terus berarti kan sama dengan 28 tambah 4x2. Nih, begitu. Gimana, Hafiz? Tadi makasih ya buat Faidor dan mengkoreksi. 64 dari dikali silang ya, Hafiz. Oke, paham, Kak. Oke, yang lain udah pada paham belum? Yang lain coba komen-komen. Atau masih ada yang bingung? Kalau masih yang bingung bilang guys, 7 itu rata semester 1 ya Kak? Benar sih, yang 7 itu semester 1 nih. Nah ini kan, soalnya tadi kan udah diketahui nih di informasi soal. Nih rata-rata 7 pada semester 1. Begitu. Jadi kita di sini cuma mencari persamaan ini nih. Nah, nyari ininya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 28. Seperti itu. Udah diketahui. Gimana sih sih? Apakah paham? Masih. Kenapa rata-rata semester satunya dikurang sama selisihnya, Kak? Rata-rata semester 1 dikurang sama selisihnya. Hmm. Ini yang dikurang itu semester 2 dikurangi semester 1, guys. Ini kan semester 2-nya 9 ya. Dikurangin semester 1. Itu artinya itu, guys, kenaikan gitu loh. Kan dia ditanya ini tuh di soalnya itu kan naik sebesar berapa. Kayak gitu. Berarti kan dari 7 ke 9 naik sebanyak 2 kan? Nah, seperti itu. Oke, sama-sama Rizky. Yang lain masih ada yang belum paham nggak? Coba-coba komen-komen. Kalau masih ada yang belum paham, bilang ya guys. Masih ada yang dibingungin. Gimana? Apakah sudah paham semua? Wahai teman-teman yang ada di Zoom. Next. Oke, Sisi bilang next. Yang lain, kemana semua nih? Kan nggak ketiduran kan ya guys ya? Jaja, paham, paham. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita next. Ini soal terakhir sih guys. Kalau kalian nanti mau apa ini? Ini tes masih ngelanjutin kak. Kinan, cara cepatnya, bentar. Kinan, cara cepatnya. 8 sama dengan, ih pinter. Bener nih, ini cara cepet nih. Kinan nih ngasih tahu nih. Cuma kalau ngitungnya kadang ini bagus sih buat kalau SNBT kan kalian waktunya dikit ya. Pakai cara Kinan tuh cepet ngitungnya. Cuma kalau kayak gini dikhawatirkan kalian nggak paham konsepnya guys rata-rata. Cuma nggak apa-apa pakai cara gini. Karena waktunya kan terbatas kalau SNBT nih. Caranya Kinan cepet nih, pintar, pintar, pintar. Oke, keren. Oke, lanjut ya guys. Soal terakhir. Ada yang mau jawab? Udah ganti belum slide-nya? Nah, udah. Ada yang mau jawab? Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa. Tunggu. Oke, Sisi, ditunggu Sisi. Adalah 56. Jika nilai dari ujian dua siswa itu Tuti dan Tono digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata ujian matematika menjadi 55. Apabila Tuti mendapat nilai 25, maka Tono mendapat nilai. Gampang nih guys, daripada yang nomor 3 tadi. Ada yang udah nemu? Ini pakai rumus rata-rata ya guys ya. Rata ini masih
Kita hari ini bahas-bahasnya tentang rata-rata dulu. Pertemuan berikutnya kita bahas yang median dan lain-lain. Oke? Tunggu. Oke. Ditunggu yang mau jawab di kolom chat. B. Nurul udah jawab B. Alex A. Tadi udah lagi yang mau jawab. Sisi gimana sih? Yani A. Ada lagi yang mau jawab? Kita tunggu sampai 2018. Udah, nggak ada yang mau jawab lagi? Sasa. Iya, ada Sisi, ada Sasa. Namanya mirip. Sisi 42. Oke. Udah ya. Kita next ke slide berikut. Jadi jawabannya 42. Bener nih yang udah jam 42 tadi. Sasa udah bener nih. Sisi udah bener. Nurul udah bener juga nih. 42. Dari mana? Nah, bentar. Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa adalah 56. Jika hanya dua siswa, yaitu Tuti dan Tono, digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata ujian matematika. Artinya kalau nilainya Tuti sama Tono yang digabung jadi 55. Kalau Tuti dapat 25, Tono dapat nilai berapa? Oke. Tadi diketahuin rata-rata ujian matematika dari 43 siswa ini 56 kan ya. Nah, kita tulis nih rata-rata. Yang pertama rumusnya dulu ya guys, ditulis. Artinya X1 tambah X2 tambah X3 tambah bla 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 sampai murid ke 43. Artinya sampai X43. Terus karena diketahui tadi rata-ratanya 56 yang sebanyak 43 tadi itu ya. Terus 56 kali 43 dikali silang jadinya 2408 ya. Kok berisik banget ya. X1 tambah X2 tambah X3. Nah, udah. Di sini kita dapatkan ya, X1 tambah X2 sama 2408. Berarti, setelah itu kita next ke nilai Tuti sama Tono. Jadi yang di sini dibiarin dulu ya. Kita next ke nilai Tuti sama Tono. Tadi kalau nilai Tuti sama Tono digabungkan, dapatnya 55 nih. Nah, terus berarti 55. Ini 45 ya guys. Ya ampun, typo lagi. Ini 45. Astaga. Oke, jadi begitulah. Ini 45. Terus, X1 tambah X2. Nah, ini karena dari kali silang ya. 55 kali 45, guys. 2475. 2475. Terus setelah itu, 2000 2408 ini nilai yang ini ya guys ya. Kan tadi udah diketahuin kalau X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik tambah X43 sama dengan 2408. Berarti di sini ini sampai sini ya. Kita bisa langsung nulis biar cepat 2408. Terus tadi udah diketahuin nilainya Tuti itu 25. Sini 25 tambah X nilainya Tono. Terus ini 2575. Di sini kok 248 ya? Ini di sini 2433 ya guys, bentar. Nah, oke. Dapat dari mana 2433 ini? Dapat dari 2408 tambah 25 ya. Ini jadinya 2433.
Terus setelah itu Exto ini nilainya Tono 2045 dikurangin 2433 nih. Ketemu hasilnya 42. Selesai deh. Seperti itu. Tadi yang jawab tadi kurang teliti ya guys. Apakah masih ada yang dibingungkan? Ada yang belum paham atau mau tanya-tanya? Udah paham semua kah ini? Paham Kak? Rizky paham. Yang lain aman guys? Oh ini 2433 ini dapat dari 2408 ditambah 25. Seperti itu. Ini salah guys tadi typo. 2408 tambah 25 itu kan 2433 ya. Nah dapat dari situ. Jaja, itu 45 dari 43 murid tambah tuto ya Kak? Ya, benar. Ini rata-rata 45 karena ini kan yang di sini kan sudah digabungkan nih XTU tambah XTO, berarti di sininya juga ikut dimasukkan apa Tuti sama Tono. Seperti itu 45. Jaja udah paham? Sisi mana sisi nih? Paham nggak ini sisi nih? Arya paham. Aman guys, sudah paham semua? Oke, paham Kak. Oke, sisi paham. Tadi kayaknya ada yang salah deh. Selain, bentar. Hmm. Yani udah paham belum Yani? Sama Alex nih, udah paham belum? Tadi masih jawab si paham kelasnya mudah kalau tahu rumus. Betul banget nih Hafiz. Apalagi rata-rata nih asli ini soalnya masih kalau rata-rata masih lumayan lah. Nanti kalau ketemu yang kayak jangkauan, kuartil itu yang agak susah. Kalau rata-rata nih masih mudah kalau kalian paham rumusnya. Yani sama Alex paham kah? Tadi soalnya jawabnya A. Udah paham? Kalau udah paham kita paham Kak. Tadi jawab ngasah. Ya ampun Yani. Oke deh. Jadi ini soal terakhir sih guys, soal terakhir buat hari ini. Oke, ini kalimat terakhir dari aku. Rezeki itu nggak selalu tentang uang. Lolos PTN lewat jalur SNBT misalnya. Kalian siapa sih yang nggak pingin lolos PTN lewat jalur SNBT gitu ya? SNBT atau SNBP. Pasti kan semuanya pengen. Amin, diamin ini, amin. Amin. Mau, amin. Semoga yang join kelas Ambar PK hari ini lolos PTN semua ya guys. Amin. Oke, amin. 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 Oke. Ini ada Amin pakai alat UNY 2024. UNY itu oh Jogja ya. Hafiz mau jurusan apa di UNY? Kak, kami dibilang cara main dengan teman aku pinter juga. Teman kamu sekelas kasih. Jangan-jangan oh ya jangan-jangan itu kok bisa kembaranku tuh. Mirip. Oke, jadi ini aku ada sedikit tips buat kalian-kalian. Amin, IPB Gizi. Widih, IPB keren sih, keren. IPB. Amin. Minimal kalian bikin schedule belajar lah ya buat SNBT, guys. Ya, kalau kalian mungkin sibuk, latsol lah dikit-dikit kalau perharinya. Kalian ngerjain latsol tuh nanti lama-lama kebiasaan.
Akhirnya kayak paham apa ya, kebiasaan ngerjain soal-soal. Terus kalau kalian ngerjain tuh kayak buat simulasi SNBT gitu guys, jadi dipakein timer gitu. Jadi biar nantinya itu kalian nggak kejar-kejaran sama waktu. Karena biasanya tuh kalau teman-temanku cerita tuh pada kehabisan waktu semua buat ngerjainnya. Karena kan terbatas tuh ya. Gitu. Terus kalau bisa belajar bareng teman-teman juga tuh, itu lebih asik tuh. Belajar bareng teman-teman. Jadi kalau ada yang nggak paham langsung saling tanya tuh enak tuh. Terus ikutin tryout-tryout, kalian jangan bosen-bosen ikut tryout. Karena kalau dari tryout itu kalian bisa ukur nanti nilai kalian di mana, naik-naik turunnya itu. Terakhir, banyak berdoa guys. Temenku pada nggak mau kuliah. Terus maunya apa Nisa kalau nggak mau kuliah? Mau lanjut kerja kah? Nah, terus terakhir banyakin berdoa. Bismillah jalur langit. Kekuatan jalur langit sih. Kadang tuh kencang jalur langit tuh. Begitu guys. Terus, oh ya, ini ada kode barcode nih, boleh kalian scan. Ini salah satu soal dari bimbel. Ada pembahasannya juga sih, tapi jadi sudah ada coret-coretannya, boleh di screenshot. Mau pada cepet-cepet nikah kali ya, ampun. Cinta tuh selamanya indah, deh. Nih, Kak, cara biar dapat cara pengerjaan soal gimana ya? Kadang ngerjain biasa jadi males ngerjain soal lanjutannya karena udah pusing. Nah, ini nih. Nge-lag nih kenapa? Oh, nge-lag kah layarnya di kalian, guys? Info-info layarnya nge-lag kah? Tapi ini bener sih. Ini siapa nih? Tadi yang bilang tes ini. Kadang tuh kalau udah nge-stuck soalnya susah tuh jadi males ya ngerjain tuh ya. Jangan gitu sih sebenarnya ya. Kalian coba diulik-ulik dulu satu soal apa ya. Tipsnya itu kayaknya kalian harus betah-betahin di depan kertas kayak gitu sih. Biar jadi jangan bosen-bosen. Kalau kalian berhenti di situ, ntar kalian ketemu soal kayak gitu lagi, nggak paham guys. Jadi ya kalau mau ini sih kayak melihat konsepnya dulu, terus kalian udah paham tuh konsepnya, nanti balik lagi ke latihan soal itu. Seperti itu. Pokoknya sering-sering aja biasain dengan latsol deh. Ntar aman lah, bismillah. Terus biasanya nih kalau di YouTube-YouTube nih GP Media nih rajin banget nih ngasih info-info tentang soal-soal tahun SNBT tahun lalu, tahun 2023, Privat Alfaiz. Terus ini Twitternya nih buat jangan ketinggalan info sama nih, jangan lupa di-scan Kak. Kak, tips belajar biar nggak gampang ngantuk. Ntar biar nggak malas belajar. Biar nggak malas belajar ya. Kalau aku sih ya, mulainya belajar tuh harus dengan mood yang bagus, guys. Jadi kalau kalian moodnya lagi jelek, belajar tuh kadang nggak pas ya. Jadi dengan mood yang bagus sih. Dengan mood yang bagus, kalian seneng dulu. Kak, aku masih penasaran yang kuis. Mau bahas yang kuis, Kak? Ntar, nutut, Kak. Kalau menjelek, PC aja deh kalau bahas kuis. Jawabannya panjang. Kalau moodnya jelek terus gimana? Hmm, Kalau aku caranya dengan dengerin musik, apalagi dengerin lagunya Taylor Swift. Di sini siapa yang suka Taylor Swift? Itu meningkatin mood banget loh, Taylor Swift ini. Ada yang suka dengerin lagu nih, saya. Nah, tuh, yang suka Taylor Swift bener nih. Aku sukain dia. Aduh, Hanisa, sulit. Aku. Nah, di situ dengerin lagu Taylor Swift itu bener-bener Swiftie. Bener banget nih, Jaja. Itu bangun mood banget. Suka di Remix, Kak. Suka. Barat sih, tapi ya rata-rata tuh. Oh, Barat tuh kayak apa ya selain itu meningkatkan skill bahasa Inggris kalian sih guys dengerin musik-musik barat tuh di Jeremy ini yang ada ntar kalian dengerin lagu nggak belajar belajar tuh. Oh iya tadi udah pada tahu belum IG ku guys, nanti kalau mau ada yang nggak paham nih ya, ntar screenshot aja IG-nya. Ntar nih jangan lupa juga follow-in IG-nya habis bareng. Kak, menurut nih kalau ntar mau PC tanya aja di situ ya guys. Kak, menurut kamu buku yang bagus buat belajar TP apa? Wangsit sih, tahu buku Wangsit kan ya? Buku Wangsit tuh ampuh banget tuh. Buku Wangsit sama The King. Asli sih dua itu Wangsit. Nah, benar nih, Wangsit, Besti, The King. Itu tuh, itu paling ampuh banget. Tahu buku Wangsit? Nah, bener tuh.
Yang bukunya tebal banget itu guys, tahu kan ya? Itu bukunya tebal banget gitu. Udah deh, Wangsit Om Jero itu Kak. Wangsit Om Jero. Aku belum pernah tahu. Adakah buku Wangsit Om Jero guys? Bentar. Setahu aku nih buku Wangsit-Wangsit ada kayak Om Jero. Ada kak guys buku Wangsit Om Jero? Iya itu kak. Oh iya bener berarti. Oh iya itu Om Jero toh. Baru tahu namanya Om Jero. Kinan nggak pernah mood. Oh, Kinan udah kuliah kah? Kok udah bahas-bahas laprak nih? Gak pernah mood sama udah Mas Lucu ngerjain laprak. Udah kuliah kah? Apalagi nih? Wangsit ada dua. Oh, seperti itu. Dah, apakah ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku tutup nih, guys. Udah ya, udah malam. Kesehatan kalian penting, guys. Kalian nggak ngantuk, Kak? Baik, makasih, Kak. Baik juga, Sisi. Selamat tidur. Terima kasih ya, Kak Naila. Terima kasih kembali, Irnia. Makasih, Kak. Makasih juga, Aulia. Udah join. Makasih banyak, Kak. Makasih juga. Ntar kalau ada live class ikut lagi ya. Makasih. Makasih.